Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayati, mahasiswa S1 Kebidanan Alih Jenjang Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah Teknologi Terapan dalam Pelayanan Kebidanan dengan topik VBAC atau Vaginal Birth After Cesarean, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses persalinan normal setelah pernah menjalani operasi sesar. Subtopiknya Bishop score atau skor Bishop. Bishop score atau skor Bishop adalah ukuran atau pedoman untuk melihat seberapa lembut dan matangnya serviks sebelum persalinan. Bishop score dikembangkan oleh penemunya, yaitu Dr. Edward Bishop pada tahun 1964. Dr. Edward Bishop menentukan sederet kriteria yang menunjukkan kebutuhan pasien terhadap tindakan induksi dalam persalinan. Berbagai kriteria tersebut adalah: yang pertama usia kehamilan, yang kedua kondisi janin, yang ketiga riwayat kandungan, yang keempat sistem scoring serviks, dan yang kelima persetujuan pasien. Sistem scoring atau penilaian inilah yang disebut dengan Bishop score. Angka pada Bishop score menunjukkan kondisi fisik wanita menjelang persalinan. Dengan merujuk angka tersebut, tim medis bisa merekomendasikan induksi untuk membantu persalinan. Bishop score atau yang lebih dikenal dengan istilah pembukaan menjadi petunjuk mengenai keadaan serviks dan posisi janin. Setiap faktor memiliki skornya sendiri. Jumlah dari semua skor nanti yang akan menjadi pertimbangan bagi tim medis dalam mengambil tindakan pada persalinan pasien. Di sini ada tabel sistem scoring serviks Bishop yang digunakan untuk menilai derajat kematangan serviks, yaitu di mana ada kolom skor yaitu 0 sampai 3. Kemudian ada 5 faktor, yaitu yang pertama dilatasi dalam sentimeter, pendataran dalam persen, stasiun min 3 sampai plus 3, kemudian konsistensi serviks dan posisi serviks. Nanti dari nilainya, dari skornya nanti akan disesuaikan dengan skornya juga dan dijumlahkan. Lalu bagaimana cara melihat dan menilai Bishop score? Yaitu dengan pemeriksaan vagina oleh bidan atau dokter untuk mengetahui atau mengevaluasi tingkat dilatasi serviks, seberapa jauh leher rahim telah membuka sejauh ini, kemudian penipisan serviks, bagaimana dinding serviks menipis, konsistensi serviks atau bagaimana kondisi serviks, apakah sudah melembut atau masih mengencang, kemudian posisi serviks, bagaimana posisi arah leher rahim, apakah mengarah ke depan atau ke belakang relatif menghadap dinding vagina. Kemudian yang terakhir stasiun janin, yaitu seberapa jauh kepala bayi sudah berada di panggul. Biasanya sebelum persalinan, kepala bayi bergerak dari titik min 5 ke 0 atau di panggul ibu, kemudian bergerak melalui lorong vagina ke stasiun plus 5 atau kepala bayi sudah terlihat. Kemudian setiap faktor yang dinilai pada skala 0 sampai 2 atau 0 sampai 3. Skor maksimal adalah 13. Makin tinggi skor yang dimiliki, presentasi keberhasilan induksi persalinan akan semakin tinggi pula. Misalnya, nilai di atas atau sama dengan 8 menandakan bahwa kelahiran alami akan segera terjadi. Apabila induksi persalinan akan dilakukan, maka tingkat keberhasilannya termasuk tinggi. Kemudian nilai 6 sampai 7 menandakan bahwa persalinan proses alami belum akan terjadi atau dimulai. Jika dokter memberikan induksi persalinan, maka prosedur ini bisa berhasil juga bisa tidak. Kemudian nilai kurang dari 5 berarti kemungkinan seorang wanita hamil untuk melahirkan secara alami tergolong kecil dan tingkat keberhasilan induksi persalinan pun akan menurun. Untuk daftar pustakannya saya ambil dari jurnal dengan judul Hubungan Antara Skor Bishop dengan Keberhasilan Induksi Persalinan pada Kehamilan Postpartum yang ditulis oleh Setia Ningsih, Setresia Retno, Puspita Dewi, dan Hermin Istirahayu pada tahun 2015. Demikian pembahasan tentang skor Bishop. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.